Cuma gini aja, jadi di daerah ini aja ya, daerah ini. Dari ini kan oktav pertama, oktav kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman dengan Bungkai Channel ya. Berikutnya, berhubung adanya beberapa permintaan ya, atau saran atau apa ya namanya, protes lebih tepatnya, karena kalimatnya bernada protes. Jadi gini teman-teman, ada beberapa subscriber yang menghendaki supaya pertemuan kita itu membahas untuk pemula ya, entah itu bahasan chord atau bahasan bentuk chord atau keluarga chord dan lain sebagainya. Yang jelas bahwa beliau minta supaya dibuatkan tutorial mengenai dasar-dasar bermain organ untuk pemula ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tutorial organ untuk pemula ya, yaitu berupa bentuk chord dan keluarga chord. Ternyata chord punya keluarga ya. Baik, jadi perlu saya sampaikan bahwa bahasan materi seperti ini saya kira teman-teman sudah banyak menyukai ya, disampaikan oleh para pakar-pakar, master piano ya. Sedangkan saya ini bermodal pengalaman pribadi ya, otodidak ya, saya belajar organ dan saya memberanikan diri untuk berbagi ya, seperti di banner saya itu, bukan ahli cuma ingin berbagi. Baik ya, jadi misalkan kita mulai dari chord C ya. Jadi dari organ yang saya hadapi ini, yang diarahkan, kita tahu bahwa bentuk organ ya seperti ini ya, masa bentuk organ kayak gitar ya. Jadi bentuk organ yang paling ujung kiri itu jelas itu do, atau kita bahas saja dalam hal ini adalah C ya. Jadi sebagai tahapan awal yang kita bahas kali ini adalah tadi bentuk chord. Jadi bentuk chord C itu kalau seperti yang kita sering jumpai ya, ada tiga bentuk. Kalau dari yang paling kiri di sini ya, ini do mi sol, ada juga bentuk dua sol mi sol do, bentuk ketiga sol do mi ya, dan seterusnya. Karena yang akan kita bahas adalah tutorial organ ya, sekali lagi bukan tutorial piano ya, saya juga nggak bisa main piano ya. Jadi sekali lagi tutorial organ. Jadi chord yang kita mainkan nanti adalah chord untuk organ. Jadi bentuknya tadi seperti C ya. C kan ada bentuk satu, do mi sol do, mi sol do, dan sol do mi. Nah, saya menyarankan, punya saran bahwa untuk C saya sarankan pakai bentuk tiga, yaitu sol do mi. Kenapa demikian ya? Nanti akan kita bahas. Gini aja ya, supaya nanti selalu berdekatan ya. Kita kan bukan main piano ya, yang saya sendiri juga nggak bisa main piano. Jadi untuk bentuk tiga adalah bentuk yang saya rekomendasikan atau saya sarankan untuk teman bagi yang bermain belajar organ ini ya. Jadi C sekali lagi bentuk satu, bentuk dua mi sol do, bentuk tiga sol do mi. Nah, ini yang saya sarankan dipakai untuk teman-teman yang mau belajar organ. Karena nanti kita itu tidak akan main begini ya, tapi main style ya, yang mana nanti akan kita bahas. Itu yang C ya. Yang C, ada lagi yang D. Kalau untuk D, bentuk satunya ini, do mi sol. Bentuk duanya gini, mi sol do. Ini bentuk dua ya. Bentuk tiganya ini sol do mi. Nah, yang saya sarankan untuk D, untuk chord D, teman-teman pakai format 2 ya. Format D yaitu mi sol do. Untuk D yang saya sarankan adalah bentuk 2 ya teman-teman ini ya. Kenapa demikian? Nanti ada alasannya ya.
ya. Begitu juga untuk E. Bentuk pertamanya lah ini. Do, mi, sol. Ini bentuk pertama untuk E. Ya, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa kita main 3 jari aja untuk main organ. Untuk E bentuk pertama, do, mi, sol. Ya. Bentuk kedua, mi, sol, do. Bentuk ketiga, sol, do, mi, ya. Nah, untuk E saya sarankan seperti di chord D tadi kita pakai bentuk 2 yaitu mi, sol, do, mi, sol, do. Ya, sekarang sampai pada F. F adalah ini. Nah, ini bentuk 1. Bentuk 2-nya ini. Ya. Bentuk 3-nya ini. Jadi bentuk 1-nya bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Nah, untuk F saya menyarankan bentuk 1 yang sering kita gunakan. Ya. Nah, sampai sini teman-teman ada gambaran kan bahwa kalau kita nyanyiin lagu C itu kan nggak jauh-jauh ya. Ya. Oke, saya lanjut ke untuk chord G, gajah. Gajah bentuk pertama G, bentuk pertama ini. Bentuk 2-nya ini. Bentuk 3-nya ini. Nah, saya menyarankan teman-teman untuk G-nya pakai yang bentuk 1. Nah, sampai di sini mungkin ada gambaran bahwa misalkan kita udah bisa main dengan 3 kunci ya, 3 chord ya, chord makanan sehari-hari, istilahnya CGM. Cuma gini aja, jadi di daerah ini aja ya, daerah ini. Dari ini kan oktav pertama, oktav kedua ya. Kenapa saya berkutat di sini? Karena kita akan main organ, dimana kita akan main style ya, bukan main gini. Boleh nanti kita bahas soal voice-nya. Kembali ke organ ya. Sekarang berlanjut ke A. Maaf ya, ini yang kita bahas ini masih urusan chord mayor ya, chord mayor atau major. Kalau mayor nanti ada lead chord nanti ya. Jadi major aja ya istilahnya. Kita berlanjut ke A. Juga kalau itu pakai hitam. Nah, sekarang pakai hitam karena apa? A kan ini. Do, re, mi, fa, sol ya. Jadi mi-nya A itu yang ini, do-nya ini, sol-nya ini. Do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, fa. Loh ini kok loncatnya setengah ya kan mi, fa memang setengah ya. Jadi saya enggak berpanjang-panjang, itu teman-teman saya kira udah paham kalau do, re itu satu nada, re, mi satu nada, mi, fa setengah nada ya, fa, sol satu nada, sol, la satu nada, sol, si satu nada, si, do setengah nada ya. Itu udah pelajaran sejak kita kecil dulu, sejak SD ya. Jadi kembali lagi ke organ ya, kembali ke organ. Soal A tadi, A mulai ada hitamnya. Do, re, mi, fa, sol. Ini bentuk pertama. Do, mi, sol. Ya. Bentuk keduanya ini. Oke ya, A bentuk pertama. Bentuk keduanya mi, sol, do. Mi, sol, do. Mi, sol, do. Bentuk tiganya sol, do, mi. Oke ya. Nah, saya menyarankan untuk A itu yang kita pakai nanti adalah bentuk 1. Nah, ini ya. Ya, ini udah gambaran ya. Kenapa kok pakai yang itu? Nanti sebentar lagi kita udah bisa main lagu ya. Yang terakhir adalah B. B untuk bentuk pertama kan ini. Do, mi, sol. Bentuk 2-nya mi, sol, do. Ya. Terus bentuk 3-nya sol, do, mi. Nah, tapi saya nggak ke sini, tapi saya yang ini ya. Nah, ya, sol, do, mi itu bentuk 3. Bentuk 3 untuk B-nya ini yang saya sarankan. Di B untuk bentuk 3-nya yang saya sarankan di sini.
Nah, dari bahasan C sampai kembali lagi ke C tadi, itu tabelnya seperti yang saya tulis di depan di layar itu ya. Nah, jadi lebih jelas ya. Kenapa tadi pakai ada yang bentuk 1, bentuk 3 ya? Karena saya menghendaki saya akan menyampaikan bahwa permainan kita nanti hanya sekitar sini aja, jadi nggak lari-lari kemana-mana ya. Di sini ya. Misalkan lagu apa? Misalkan lagunya Ghost Plus kapan-kapan ya. Jadi dengan 3 chord ya, boleh dibilang baru keluarga kecil ya, belum keluarga besar. Contohnya dengan chord CGF ya, chord sehari-hari itu bisa buat lagu ya. Misalkan lagu Ghost Plus, lagu kapan-kapan maksud saya, lagu kapan-kapannya Ghost Plus. Mungkin lusa atau di lain hari. Kalau pakai style gini ya. Mungkin lusa atau di lain hari. Ya kan cuma sini-sini aja kan, deket-deket aja, jadi nggak loncat sana loncat sini gitu ya. Kapan-kapan kita pergi bersama, kapan-kapan kita bersudah gurau. Mungkin lusa atau di lain hari. Refren ya, refren. Bila kita pergi, hatiku tinggal di sini. Kita datang, harapan bukan impian. Oh, ternyata ada D-nya ya. Jadi D-nya juga begitu. D-nya kan di sini-sini aja ya. D yang saya bilang dari D-nya pakai yang bentuk 2 ya. Ya jadi dengan keluarga kecil itu ya. Jadi CGF tadi ternyata ada G-nya ya. Itu udah bisa buat main lagu kapan-kapannya Ghost Plus. Jadi teman-teman latihannya adalah untuk melatih kepekaan kapan pindah, itu adalah dari latihan ya. Dari latihan. Oke, jadi kita lanjut ke bahasan mengenai keluarga chord ya. Jadi keluarga chord C itu seperti yang disampaikan di depan bahwa ada C sendiri ya, C, D minor ya, E minor, F, G ya, A minor, B kadang-kadang ya, B minor malah ya. Oke, jadi tergantung untuk lagunya apa. B sama B itu jarang. Kalau lagu yang bertangan nada mayor jarang sekali pakai B ya. Kalau minor ya nanti kita akan bahas ya. Paling yang sekali-sekali ada itu B minor justru ya. Oke teman-teman. Jadi untuk contoh lagu yang menggunakan keluarga agak besar ya, seperti ini. Lagu Bunda ya, bundanya Melly Goeslaw, itu anggota keluarganya yang terlibat itu agak lebih banyak daripada lagu kapan-kapan tadi ya. Itu ada C, ada E minor, ada C, ada E minor, ada A minor ya, ada G, ada F, ada D minor ya. Jadi lagunya kalau nggak salah ini. Ku buka album biru penuh debu dan usang, ku pandangi semakam berdiri akan kecil
besi yang ternoda. Susah ya, susah kalau nggak pakai style ya. Coba pakai style. Kalau chordnya tadi dipakai style akan seperti ini ya. Contohnya seperti itu, nanti teman-teman latihannya sering dimainkan ya, untuk melatih kepekaan kapan pindah, ya pindah kemana-mana, itu akan lama-lama terbiasa ya. Jadi timbul karena kalau sering berlatih. Sekian, terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan video ini.